Kitab Mazmur pasal yang ke-8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memengotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Puji Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Tuhan memperhatikan, memperdulikan manusia berdosa, manusia hina. Bukan malaikat-malaikat yang diperhatikan. Yang diperhatikan manusia berdosa, manusia hina, bukan malaikat. Sebab apa? Sebab manusia adalah terbentuk dari tanah liat. Manusia darah daging yang banyak kelemahan-kelemahan, yang banyak kelemahan-kelemahan. Sedangkan malaikat adalah roh. Malaikat adalah roh yang kuat, penurut, kuat. Ya, sehingga kalau dia jatuh, dia menjadi setan. Ya, tidak diperhatikan, tidak ditolong. Tapi manusia memang banyak kelemahan sehingga Tuhan sangat memperhatikan, memperdulikan. Bagaimana cara Tuhan memperhatikan dan memperdulikan manusia yang hina atau berdosa? Salah satu caranya di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Ayub 7, 17, 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi salah satu bentuk perhatian Tuhan adalah lewat ujian. Salah satu bentuk perhatian Tuhan kepada manusia berdosa, manusia hina adalah lewat ujian, sama dengan percikan darah, sama dengan salib, ujian salib, atau juga sama dengan tempaan. Kalau membentuk pelita emas ditempah, ya, bukan dicor tapi ditempah. Itulah percikan darah, ujian, salib, tempaan dalam bentuk pencobaan, penderitaan, ya, krisis, kelaparan, penyakit dan lain-lain dalam bentuk yang berbagai ragam. Ya. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Mengapa manusia hina harus mengalami percikan darah, salib, tempaan? Ya, supaya mengalami pembaharuan, kemuliaan. Di balik salib ada kemuliaan, sehingga kita mengalami pembaharuan, lahir baru, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu menjadi seperti bayi. Ini manusia baru, ya. Di ayat 3 itu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu menjadi seperti bayi kembali, seperti bayi, ya. Itu manusia baru, menjadi seperti bayi. Artinya bayi
hanya bergantung pada susu firman penggembalaan yang benar, hanya bergantung pada firman penggembalaan yang benar, firman Allah yang benar. Hidup dari firman Allah, dari iman, itu bayi. Ya, hidup dari firman Allah, dari iman, itu bayi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak berdosa, ya, tidak berbuat dosa, bayi tidak berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, bayi itu tulus, jujur, tulus, jujur. Ya, nah inilah ya hidup dari firman, dari iman, tidak berbuat dosa, kebenaran, dan tulus, jujur. Itu bagikan pelita yang menyala. Tadi manusia yang hina ini, ya, manusia berdosa itu, ya, bagaikan pelita yang hampir padam, itu tidak ada harapan, harus ditempa, ya, harus diuji, ditempa lagi sampai bersinar lagi. Ya, itu seperti bayi, itu dalam keadaan yang bergantung pada firman Allah, tidak bergantung pada apapun, hidup dari firman, dari iman, tidak berbuat dosa, hidup dalam kebenaran dan jujur, tulus, menjadi rumah doa. Ya, itu pelita menyala, jujur, tulus, menjadi rumah doa. Hanya menangis kepada Tuhan, bayi hanya menangis kepada Tuhan, rumah doa. Ya, mengulurkan tangan kepada Tuhan, hanya ingat Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya ingat Tuhan, menangis kepada Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, hanya ingat Tuhan. Maka Tuhan juga ingat kita. Tuhan ingat kita. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul dan mengulurkan tangan belas kasih, tangan kuasanya kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan belas kasih, tangan kuasanya kepada kita semua. Hasilnya yang pertama di ayat yang keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Kuasa penciptaan. Yang pertama itu kuasa penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita yang kecil, tak berdaya, bayi, di tengah kesulitan dunia yang makin membesar. Ya, di tengah kesulitan dunia yang makin membesar ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Pemeliharaan Tuhan. Dulu langit bumi tidak ada, semuanya Tuhan yang ciptakan, tidak ada menjadi ada. Sekarang menciptakan yang tidak ada menjadi ada untuk memelihara kita sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Yang kedua, kuasa penciptaan menjadikan semua rapi, teratur seperti bintang, tidak bertabrakan. Ya, tadi disebutkan bulan, bintang, ya, ada matahari juga, tidak bertabrakan. Kuasa penciptaan menjadikan semua rapi, teratur, baik. Semua baik. Waktu Tuhan menciptakan semua, terang, terang itu baik. Semua baik, baik. Ya, rapi, teratur, baik, berhasil dan indah pada waktunya. Itu kuasa penciptaan Tuhan. Ya, yang ketiga, ya, mengalahkan musuh. Itu di ayat yang ketiga. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kuasa untuk mengalahkan musuh, ya, mengalahkan musuh itu sama dengan kuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Kuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Mari, memang harus lewat ujian, lewat salib, lewat tempaan, pelita itu bisa bersinar lagi. Ya, kehidupan seperti bayi, ada kuasa penciptaan. Ya, tidak ada menjadi ada, memelihara, mengatur hidup kita seperti matahari, bulan, bintang diatur, teratur, rapi, indah, berhasil indah, ya. Dan juga
menyelesaikan semua masalah yang mustahil, mengalahkan musuh. Dan ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jika Yesus datang kedua kali, ya, kita mengalami kuasa keubahan, diubahkan menjadi sempurna seperti Dia, menjadi sama dengan Yesus, dengan Allah, mempelai wanita yang mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota mempelai untuk siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ya, masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus, dan masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Inilah, ya memang kita manusia berdosa, hina, dari debu tanah liat, manusia darah daging, banyak kekurangan kelemahan sehingga Tuhan masih memperdulikan. Kalau malaikat tidak bisa lagi, dia roh, itu penurut, kuat. Kalau jatuh jadi setan tidak bisa ditolong. Ya, tetapi manusia banyak kelemahan, Tuhan yang perhatikan, memperdulikan. Ayo serahkan hidup kepada Dia. Memang harus menghadapi ujian, tempaan, ya, untuk bisa bukan hancur tapi bersinar kembali seperti bayi-bayi yang menangis di hadapan Tuhan, lahir baru lagi seperti bayi-bayi yang menangis. Ya, yaitu hidup dari iman, hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa dan tulus jujur. Itu pelita, betul-betul mengalahkan kegelapan. Bayi yang hanya menangis, tangan Tuhan diulurkan bagi kita, kuasanya nyata di tengah kita sekalian. Puji Tuhan.